Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nur Insani SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Darmasraya. Pada hal ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.2 ruang kolaborasi, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Bapak Rizky Rezalia Putra SPD. Yang kedua adalah Ibu Asra Yulia SPD. Dan yang ketiga, saya sendiri Nur Insani SPD. Dan yang keempat adalah Ibu Ratnawati SPD. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima adalah inovatif. Berpihak pada murid, kita harus mengutamakan perkembangan peserta didik. Sebagai acuan utama, guru harus mampu menghadirkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Menghadirkan pembelajaran di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Yang kedua adalah mandiri, berarti guru tersebut mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Perilaku yang bisa dilakukan guru adalah mau melakukan refleksi dan introspeksi terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga adalah reflektif, selalu melihat dari sisi positif setiap saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas kerja. Guru tidak boleh merasa puas terhadap pembelajaran yang dilakukan. Guru berani jujur mengakui kekurangan dirinya di dalam pembelajaran. Yang keempat adalah kolaboratif. Guru harus membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Kemudian adalah inovatif. Guru penggerak harus mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode, media, dan suasana pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menyenangkan. Peran guru penggerak. Adapun peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin di dalam pembelajaran. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah. Pemimpin pembelajaran berarti seorang guru menjadi seorang pemimpin yang menitik beratkan pada komponen yang terkait erat dengan pembelajaran, seperti kurikulum, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah, dan lain-lain. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak harus mampu menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait perkembangan pembelajaran di sekolah. Seorang guru penggerak juga harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawat. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Kolaborasi antar guru sangat diperlukan di sekolah untuk mendapatkan hasil yang optimal. Guru penggerak harus membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Guru harus memberikan dorongan dalam peningkatan kemandirian dan kepemimpinan peserta didik di sekolah. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para peserta didik untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi peserta didik untuk belajar, juga mendidik karakter peserta didik di sekolah. Yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar
untuk para rekan guru, baik di sekolah maupun wilayahnya. Komunitas yang bisa dibuat guru bisa KKG atau MGMP. Saya dan rekan-rekan yang lain memilih satu peran yang pernah kami lakukan di beberapa kegiatan sekolah. Yang pertama adalah Bapak Rizky Rezalia Putra SPD. Peran yang diambil adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang ditonjolkan yang pertama adalah inovatif, yang kedua mandiri, dan yang ketiga berpihak pada murid. Kegiatan yang dilakukan pada jam istirahat siang ketika sudah memasuki waktu zuhur, saya sebagai wali kelas bersama dengan murid mempersiapkan dan mendiskusikan siapa petugas yang akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah, mulai dari imam, muazin, kultum singkat, dan yang bertanggung jawab membersihkan tempat sholat. Adapun strategi penguatan yang dilakukan adalah yang pertama, kolaborasi dengan rekan guru, yang kedua, motivasi kepada murid, dan yang ketiga adalah menggunakan metode pendekatan yang menarik sehingga murid tergugah untuk berperan dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah. Yang kedua adalah Ibu Asra Yulia SPD. Peran yang diambil adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang ditonjolkan yang pertama adalah reflektif, yang kedua mandiri, dan yang ketiga berpihak pada murid. Kegiatan yang dilakukan setiap hari Selasa, hadis dan Rabu, kosakata, peribahasa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Minggu pertama dan kedua, guru yang menampilkan, sedangkan pada minggu ketiga dan keempat, murid yang menampilkan. Strategi penguatan yang dilakukan adalah yang pertama kreatif, mencari ide atau gagasan dalam menampilkan. Yang kedua, kolaboratif dengan sesama rekan guru. Dan seterusnya adalah terus melakukan pengembangan diri. Yang ketiga, Ibu Ratnawati SPD. Peran yang diambil adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Nilai yang ditonjolkan yang pertama adalah inovatif, yang kedua mandiri, dan yang ketiga adalah berpihak pada murid. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Ratnawati yaitu menjalankan kegiatan keagamaan yang mana saya ditugaskan sebagai pembinanya. Rangkaian acaranya diawali dengan pembukaan yang dibawakan oleh moderator, hafalan juz 30, kultum atau kisah Nabi, Asmaul Husna, dan ditutup dengan penguatan. Strategi yang dilakukan adalah yang pertama, pemberian motivasi kepada siswa, yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru, yang keempat adalah saya sendiri, yaitu Nur Insani. Peran yang saya ambil adalah menjadi pemimpin di dalam pembelajaran. Nilai yang ditonjolkan yang pertama adalah inovatif, yang kedua berpihak pada murid. Kegiatan yang saya lakukan adalah menjadi pemateri dalam pesantren Ramadan, yaitu memaparkan tentang sumbang 12 atau sumbang duo baleh. Adapun strategi penguatan yang saya lakukan, yang pertama saya terus belajar, kemudian saya mencari media yang menarik, dan yang ketiga mencari materi dari berbagai sumber. Rancangan kegiatan dari berbagai nilai dan peran yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok 3, kami sepakat untuk merancang kegiatan dengan mengedepankan salah satu peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dengan menguatkan nilai-nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif, mandiri, dan berpihak pada murid. Rancangan kegiatan Hadis of the Day yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, membentuk kepribadian murid,
kemudian mendorong munculnya peningkatan. Yang ketiga, keberanian dan kepercayaan diri murid, menambah wawasan murid. Kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, mendiskusikan kegiatan dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, membuat rancangan atau modul hadis of the day. Yang ketiga, membuat teamwork. Yang keempat, minggu pertama dan 2, guru yang menyampaikan dan memaparkan. Yang kelima, minggu ketiga dan keempat, siswa yang menampilkan. Dan seterusnya adalah melakukan evaluasi. Adapun strategi penguatan yang akan kami lakukan adalah yang pertama, berkolaborasi dengan rekan guru, kemudian inovatif dalam menyampaikan hadis, seterusnya menyampaikan hadis yang relevan dengan keadaan murid, dan yang terakhir adalah refleksi. Terima kasih, salam bahagia dan semangat calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya. Dan spesial terima kasih kepada Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Indra SPD MPD, Ibu Pengajar Praktek, yaitu Ibu Isnaini SPD, dan pengajar praktek Bapak Mardi Habibra MPD.